Febri, hadir. Jayanti Matasari, hadir. Dina Kristina, hadir. Sheria Hansa, hadir. Kamila Maharani, hadir Bu. Aulia Safitri, hadir Bu. Oke. Baik, hari ini masuk semua ya, alhamdulillah. Pertahankan semangat kalian dan juga disiplinnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Di pertemuan minggu lalu kan Ibu sudah minta kalian untuk membaca tentang materi konsep dan komponen pendapatan nasional. Apakah sudah dibaca? Sudah. Baik. Apa yang kemarin kalian baca itu adalah kalian akan kita pelajari hari ini. Oke? Oke. Dari yang kemarin kalian baca, kalian masih ingat nggak dengan istilah GDP atau dengan GP? Pernah tuh kayaknya tentang ekonomi negara. Ya mungkin kalian pernah dengar tentang dari berita-berita ekonomi di televisi. Jadi GDP dan GDP itu istilah yang salah satunya materi yang akan kita kupas hari ini. Oke, pasti kalian sudah punya kan gambaran awalnya tentang materi pendapatan nasional. Nah hari ini kita akan menghubungkan materi pendapatan nasional, gambaran awal kalian tentang materi pendapatan nasional dengan konsep yang lebih terstruktur dan lebih rapi gitu. Nah yaitu kita akan belajar GDP, GNP, RNP, RI, PI sampai dengan DI. Nah sebelum kita mulai, Ibu ingin memberi masukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah capaian pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengevaluasi mekanisme keterkaitan antar komponen dari pendapatan nasional. Tadi komponen pendapatan nasional itu kan ada GDP, GNP, RNP, RI, PI sampai dengan DI. Gunanya apa sih? Untuk menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, dari capaian pembelajaran ini ada 3 tahap yang akan kita capai hari ini. Oke? Pertama, tahapnya itu adalah 1, membedakan. Ibu mau kalian bisa membedakan konsep GDP dengan GNP. Kalau GDP itu lebih ke pendapatan wilayah, tetapi kalau GNP itu lebih ke pendapatan keluarga negaraan. GDP dan GNP ini sebagai dasar perhitungan pendapatan nasional. Nah, untuk tahap kedua, Ibu mau kalian bisa menganalisis proses pendapatan dari pendapatan yang masih pokok sampai ke pendapatan bersih, yang artinya dari pendapatan yang jumlahnya masih besar sampai menjadi pendapatan yang benar-benar bersih yang siap kita belanjakan atau pendapatan yang siap untuk masuk ke dalam kantong kita. Nah, tahap kedua itu menganalisis proses pengurangan kotor ke bersih melalui penyusutan dan juga pajak tidak langsung. Nah, untuk tahap ketiga yaitu RNI sampai dengan DI. Kita akan meraihkan alur dari RNI hingga menjadi DI sebagai uang yang siap kita belanjakan, uang yang siap dibelanjakan oleh masyarakat. Nah, hari ini Ibu nggak mau kalian cuma mendengarkan Ibu bicara saja, tetapi Ibu mau kalian ikut mengamati, bertanya dan juga bisa menemukan jawaban sendiri bagaimana sih hubungan antar konsep dari pendapatan nasional. Oke, hari ini kita juga akan melakukan diskusi kecil. Nah, untuk fondasi awalnya yaitu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu seperti apa sih? Pendapatan nasional itu jumlah keseluruhan nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai badan jasa atau faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Nah, ibaratnya itu pendapatan nasional itu sebagai alat penyaringan keuangan negara. Apa sih fungsi utama dari pendapatan nasional itu? Nah, fungsi utama dari pendapatan nasional itu adalah 1, untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti mencerminkan kemandirian produksi nasional dalam periode kedua. Artinya pendapatan nasional ini fungsi utamanya adalah sebagai raport keuangan negara. Jadi dengan pendapatan nasional ini kalian bisa melihat bagaimana sih roda perekonomian negara itu, apakah ekonomi sedang baik atau ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah, yang kedua ada indikator kemakmuran. Indikator kemakmuran itu artinya
dasar perumusan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di tahap satu ini adalah GDP versus GDP. GDP itu apa sih? GDP itu merupakan gross domestic product. Apa sih GDP itu? GDP itu pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah itu seperti apa? Itu mengukur barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara. Contohnya seperti kan kalian pernah lihat gak sih kayak toko-toko atau usaha-usaha yang berasal dari luar negeri, contohnya kayak McDonald's. Nah, McDonald's itu kan bukan produk atau usaha yang berasal dari Indonesia. Mereka dari luar negeri, tetapi mereka membuat usaha itu di dalam wilayah Indonesia. Dan itu masuk ke dalam hitungan GDP. Nah, kemudian contohnya pabrik dari Jepang di Indonesia itu juga termasuk GDP. Kemudian ada GNP, Gross National Product. Gross National Product ini adalah pendekatan pada status keluarga negaraannya. GNP ini mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara atau ini di mana mereka berada. Contohnya seperti ini, WNI yang bekerja di Malaysia. Mereka kan tetap warga negara Indonesia, tetapi mereka mencari uang di negara lain. Itu masuknya ke dalam hitungan GNP Indonesia. Oke? Paham? Nah, pada tahap kedua, dari pendapatan kotor ke pendapatan bersih. GNP akan dicurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Nilai dalam modal yang usang atau digunakan. Jadi, contohnya mesin pabrik itu nggak akan selalu sama kondisinya di setiap tahunnya. Di setiap tahunnya pasti akan mengalami penurunan nilai terhadap benda tersebut kan. Nah, setelah itu dari NNP masuk ke NNP atau Net National Income. NNP ini akan dikurangi dengan pajak tidak langsung. Misalnya PPN dikurangi pajak tidak langsung. Inilah yang akan menjadi pendapatan bersih nasional. Jadi tahap ketiga itu ada NNI atau Net National Income. Tadi Net National Income sudah dikurangi, tetapi akan dikurangi lagi dengan laba di tangan perusahaan. Contohnya apa sih? Laba di tangan perusahaan, kemudian dikurangi dengan dikurangi jaminan sosial, kemudian akan dikurangi dengan pajak perusahaan. Kemudian setelah dikurangi dengan hal-hal tersebut, maka akan ditambah dengan transfer payment. Transfer payment itu apa aja? Yaitu subsidi, pensiunan, tunjangan sosial. Kemudian ada PI atau personal income. Setelah NNP dikurangi dengan laba ditahan, iuran, maka PI akan menjadi PI atau masalah PI. Nah, PI-nya akan dikurangi dengan pajak langsung atau PPH. PPH sebenarnya pajak penghasilan hasilnya akan yaitu jadi merupakan uang yang benar-benar sudah siap dibelanjakan atau ditabung. Nah, apakah sudah mulai keterkaitan antar komponennya, anak-anak? Sudah jadi kayak dari paparan yang bersih ya Bu. Persis, apa sih konsep komponen itu sebenarnya seperti penyaringan atau seperti lapisan. Dari setiap lapisan pasti akan ada pengurangan atau penyesuaian. Konsep itu seperti tangga. Jadi ini tuh dari GDP yang terbesar, kemudian akan menjadi GNP. GNP akan dikurangi dengan penyusutan akan menjadi NNP. NNP akan dikurangi dengan pajak tidak langsung akan menjadi NNI. Dan NNI akan dikurangi dengan laba di tangan perusahaan, iuran akan menjadi PI atau personal income.
alami